Sekian teori saya dengan judul Protista dan Plankton. Protista merupakan suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri morfologi dan fisiologi seperti tumbuhan, hewan, dan juga jamur. Sebagian anggotanya bersifat parasit, tetapi ada juga yang mengungkan. Protista, sel penyusunnya memiliki inti eukariotik sama seperti tumbuhan atau hewan tingkat tinggi. Kemudian inti selnya berkromosom, reproduksinya secara vegetatif dengan pembelahan mitosis, sitoplasmanya mengandung mitokondria dan vakuola, alat geraknya berupa silia atau flagel. Kemudian tempat hidupnya ada yang di air tawar, air laut, dan juga ada yang di darat. Hidupnya ada yang soliter dan ada juga yang berkoloni. Protista mirip tumbuhan atau ganggang ini tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Tubuhnya masih berupa talus, kemudian struktur tubuhnya bermacam-macam. Ada yang uniseluler berkoloni berbentuk benang atau pita, ada pula yang multiseluler berbentuk lembaran. Ada yang memiliki alat gerak dan ada yang tidak. Memiliki pigmen hijau daun atau klorofil sehingga protista ini bisa berfotosintesis. Selain itu juga memiliki pigmen tambahan yang dominan. Habitatnya di lingkungan yang berair, menempel di batu, tanah, atau tumbuhan. Bahkan ada juga loh yang menempel di hewan. Selanjutnya, protista ini bereproduksi dengan beberapa macam, antara lain yang pertama pembelahan sel menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing menjadi individu baru, terjadi pada ganggang bersel satu. Kemudian ada juga yang dengan cara fragmentasi terjadi pada ganggang yang berkoloni. Selanjutnya pembentukan zoospora, di mana zoospora ini adalah calon individu baru. Kemudian yang terakhir bisa dengan reproduksi seksual dengan isogami dan oogami. Ganggang hijau atau chlorophyta banyak ditemukan di tempat lembab, air tawar, dan juga air laut. Pigmen dominannya adalah pigmen hijau atau klorofil. Struktur tubuhnya itu uniseluler soliter dan ada juga yang berkoloni. Bentuknya bulat, filamen, dan juga lembaran. Bentuk tubuhnya itu tetap, kemudian bersifat prokariotik, bergerak menggunakan flagela yang berukuran sama panjang, kemudian berkembang biak secara vegetatif dan generatif melalui fragmentasi dan pembentukan zoospora. Reproduksi generatifnya dengan cara konjugasi. Contoh dari ganggang hijau ini sendiri antara lain Chlorococcum, Chlorella, Spirogyra, dan Ulva. Ganggang keemasan atau Chrysophyta habitatnya di tempat yang basah, air laut, dan air tawar. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Ganggang uniseluler di air dinamakan fitoplankton. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan membelah dan generatifnya dengan cara oogami. Contoh dari ganggang ini antara lain diatom, Ochromonas, Saumseria, dan Navicula. Ganggang coklat atau Phaeophyta, bentuk tubuhnya seperti tumbuhan tingkat tinggi. Hidupnya itu di laut dingin dan sedang. Pigmen yang dominan adalah fukosantin, memiliki kloroplas tunggal yang mengandung tirenoid untuk menyimpan cadangan makanan. Memiliki jaringan untuk transportasi seperti tumbuhan. Reproduksi seksualnya dengan oogami atau isogami. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan fragmentasi. Contoh dari ganggang ini adalah Sargassum, Macrocystis, Focus, dan Turbinaria. Ganggang merah atau Rhodophyta ini habitatnya di air laut, sering disebut sebagai rumput laut. Kemudian pigmen dominannya adalah phytoerythrin, memiliki flagela, berdinding sel berlapis. Kemudian contohnya adalah Gracilaria, Gelidum, Eusema, Spinosum, Batrachospermum, dan Schinaia furcellata. Enclinophyta merupakan organisme uniseluler berflagela, memiliki vakuola kontraktil,
stigma, dan juga kloroplas. Hidupnya itu secara autotrof dan heterotrof. Perkembangbiakannya secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Protista mirip hewan merupakan hewan pertama yang mirip seperti hewan. Protozoa ini dibagi menjadi 6 filum, antara lain Zoomastigopora, Rhizopoda, Actinopoda, Apicomplexa atau Sporozoa, Ciliopora atau Ciliata, dan Foraminifera. Baik, kita akan membahas satu persatu dari yang pertama, yaitu Zoomastigopora. Zoomastigopora bergerak menggunakan flagela, merupakan pemangsa, umumnya itu uniseluler. Beberapa hidup berkoloni, ada yang bersimbiosis dan ada juga yang parasit. Ada yang menyebabkan penyakit tidur juga. Contoh dari Zoomastigopora ini adalah Trichonympa sp dan Trypanosoma sp. Rhizopoda bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Ada beberapa yang hidup sebagai parasit dalam tubuh hewan atau manusia, memiliki membran plasma yang dapat melebar. Contoh dari Rhizopoda ini adalah Amoeba Arcella, dan Radiolaria. Actinopoda memiliki arti kaki sinar, umumnya hidup di laut dengan cangkang yang bersilikat. Ia memangsa dengan menggunakan aksopodianya dan memiliki rangka silika. Contoh dari Actinopoda adalah Helizoa dan Radiozoa. Apicomplexa atau Sporozoa bersifat parasit. Ia hidup di dalam tubuh inangnya, tidak memiliki alat gerak, memiliki organel kompleks untuk membantu menempel dan menyerang di inangnya. Siklus hidupnya kebanyakan kompleks. Contoh dari Sporozoa ini adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Ciliopora atau Ciliata ini merupakan organisme uniseluler soliter yang hidup di air tawar. Strukturnya mirip mamut pendek di luar tubuhnya. Merupakan predator ulung yang mana ia bergerak dan memangsa menggunakan silia, kemudian bersifat sesil dan berkoloni. Contoh dari Ciliata ini adalah Spelonisia sp dan Paramecium sp. Foraminifera ini habitatnya di air laut. Beberapa bertindak sebagai fitoplankton. Foraminifera bergerak dan memangsa menggunakan pseudopodia halus yang saling berhubungan. Contoh dari Foraminifera ini adalah Globigerina. Protista mirip jamur berbentuk uniseluler, tetapi dapat berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Oleh karena itu, protista mirip jamur ini memiliki masa transisi dari uniseluler ke multiseluler. Jamur lendir, cara reproduksi, susunan sel, dan siklus hidupnya itu berbeda dengan jamur lainnya. Jamur lendir ini lebih mirip ke alga walaupun tidak memiliki kloroplas. Dikatakan mirip jamur karena morfologi dan sifatnya itu yang sporofit. Yang membedakan dengan kingdom fungi adalah pada sifatnya, yaitu pada jamur zigotnya itu imotil karena tidak memiliki flagela. Kemudian pada jamur lendir zigotnya itu motil karena memiliki flagela. Protista mirip jamur dibagi menjadi 3 filum, antara lain Mysomicota atau jamur lendir memiliki pigmen berwarna kuning atau orange, bersifat heterotrof dan memiliki fase amoeboid berinti banyak dan tidak dibatasi oleh plasmodium. Struktur tubuh dari jamur lendir ini tubuhnya vegetatif menyerupai amoeba yang bentuknya seperti lendir, tetapi cara perkembangbiakannya menyerupai fungi. Cara perkembangbiakan dari Mysomicota ini adalah dilakukan dengan cara seksual dan aseksual, yaitu pada fase vegetatifnya. Kemudian Mysomicota ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Acrasiomycota dan Mysomicota. Contoh dari Mysomicota adalah Fusarium sp.
Acrasiomycota atau jamur longitudinaler bentuknya sel individu. Pada siklus hidup masa reproduksinya memiliki tubuh buah yang menghasilkan spora. Tubuh buah ini sebagai reproduksi aseksualnya. Acrasiomycota tetap bertahan dengan satu sel, bersifat haploid dan umumnya tidak berfase flagel. Acrasiomycota ini dipisahkan dengan membran. Contoh dari Acrasiomycota adalah Dictyostelium. Oomycota atau jamur air memiliki komponen yang terdiri dari hifa, yang mana hifanya ini terlihat seperti jamur pada umumnya. Kemudian memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Jamur ini berperan sebagai pengurai yang tumbuh di alga ataupun hewan mati. Ada beberapa yang berupa parasit juga di ikan. Hifa baru dapat terbentuk dari spora pada saat kondisi tertentu. Dalam benang hifa yang tidak memiliki sekat, terdapat banyak inti. Sebagian besar dari anggota Oomycota melakukan reproduksi dengan menghasilkan oogonia, dan yang lainnya secara aseksual menggunakan zoospora, di mana zoosporanya ini bergerak dengan cara berenang secara cepat serta terjadi di air. Bentuk sel telurnya lebih besar dari bentuk spermanya. Spora yang dihasilkan memiliki flagela yang digunakan untuk alat berenangnya dan memiliki dinding yang tebal sebagai alat pelindungnya. Kemudian contoh dari Oomycota ini adalah Saprolegnia, Phytophthora, dan Pythium. Phytophthora itu adalah jamur karat putih, di mana hidupnya itu secara saprofit dan juga sebagai parasit. Contoh dari yang sebagai parasit adalah Penicotin pada tembakau, P. palmifera pada kelapa, dan juga P. infestan pada kentang. Selanjutnya adalah Saprolegnia, di mana bereproduksi dengan alat berupa miselium dan hifa, bersifat saprofit untuk hewan air yang telah mati dan juga punya spora kembar dimorf. Dengan ini, air menjadi tidak terpenuhi oleh bangkai makhluk hidup dan juga sampah. Peran protista dalam kehidupan itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Dari kingdom ini, banyak yang bersifat parasit bagi manusia atau bagi makhluk hidup lainnya. Misalnya saja Phytophthora infestans. Ia masuk ke dalam protista mirip jamur, di mana ia menginfeksi tanaman kentang yang mana mengakibatkan tanaman ini mengalami gagal panen. Dengan adanya ini, menjadikan orang menjadi kelaparan hebat di Irlandia saat itu, yaitu pada abad ke-19. Yang sering membuat masalah bagi manusia itu protista mirip hewan. Misalnya saja Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, dan Entamoeba gingivalis, di mana mereka menyebabkan penyakit di sekitar mulut dan pencernaan. Dinoflagellata dan Chlorophyta itu bisa membuat ribuan ikan di sungai atau di danau itu mengalami kematian. Peristiwa ini sering kita kenal dengan nama alga bloom atau red tide. Kemudian Trypanosoma yang merupakan parasit bagi hewan. Ia akan menyebabkan penyakit tidur bagi hewan seperti yang terjadi di Afrika. Dari kingdom protista ini, salah satu yang cukup berbahaya adalah Plasmodium, yang mana bisa mengakibatkan penyakit malaria. Kemudian sebagian besar dari protozoa merupakan patogen bagi manusia dan hewan. Misalnya saja filum Rhizopoda, yaitu Entamoeba dysentery yang mengakibatkan penyakit disentri, dan juga ada Entamoeba histolytica yang mengakibatkan penyakit amebiasis. Selain itu ada juga dari filum Zoomastigophora, misalnya saja Trichomonas vaginalis yang menyebabkan penyakit kelamin bagi wanita. Dan ada juga Leishmania tropica yang mengakibatkan penyakit pada kulit. Protista ternyata juga menguntungkan bagi kehidupan. Anggotanya ini umumnya berasal dari kelompok alga. Manfaat terbesarnya adalah sebagai produsen terbesar di laut dan juga sebagai penghasil oksigen. Jenis protista yang menguntungkan ini antara lain diatom dimanfaatkan untuk bahan campuran penggosok dan campuran pasta gigi. Kemudian ada chlorella bermanfaat karena dapat digunakan sebagai makanan yang mana memiliki sumber protein tinggi dan juga vitamin.
Kemudian ada Eusema, dimanfaatkan untuk bahan pembuatan agar-agar dan kosmetik. Kemudian Paramecium, bermanfaat sebagai indikator air tawar yang telah tercemar. Selanjutnya Foraminifera, yang dapat dimanfaatkan fosilnya untuk petunjuk keberadaan sumber minyak bumi. Yang terakhir ada Gracilaria, dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Plankton menurut Sahlan itu diartikan sebagai jasad renik yang keberadaannya itu melayang di dalam air, nyaris tidak bergerak. Kalaupun bergerak, pergerakannya itu mengikuti arah dari arus air. Kemudian plankton diartikan secara umum sebagai organisme hidup yang keberadaannya berasal dari sisa hewan dan tumbuhan, di mana memiliki ukuran sangat kecil, mampu berenang secara terbatas, sering ditemukan melayang, mengambang, dan mudah untuk terbawa arus. Peranannya sebagai produsen primer dan sekunder pada ekosistem perairan. Selain itu, juga sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya pencemaran di perairan tersebut. Plankton dikelompokkan menurut beberapa kategori, di antaranya yang pertama adalah fitoplankton atau plankton nabati, berasal dari tumbuhan, ukurannya sangat kecil sekitar 2-200 mikrometer, tidak kasat mata, diperlukan alat bantu untuk melihatnya. Ia berkumpul di perairan dalam jumlah yang banyak. Dengan ini mereka terlihat seperti warna hijau karena sel tubuhnya mengandung klorofil. Ia mampu membuat makanannya sendiri. Dalam sebagian rantai makanan, fitoplankton ini bertindak sebagai produsen primer. Kemudian yang kedua adalah zooplankton atau plankton hewani, berasal dari sisa hewan yang bersifat heterotrofik, di mana tidak mampu membuat makanannya sendiri. Ia hidupnya bergantung pada fitoplankton. Ukurannya rata-rata sekitar 0,2-2 mm. Ada juga yang berukuran besar. Contohnya saja adalah ubur-ubur yang ukurannya bisa mencapai 1 meter. Selanjutnya adalah bakterioplankton, di mana bakteri ini hidup sebagai plankton, berperan sama seperti bakteri umumnya, yaitu sebagai pengurai. Di sini bakterioplankton berperan untuk menguraikan biota laut yang telah mati sehingga dapat memproduksi zat hara seperti silikat, nitrat, fosfat, dan sebagainya. Zat hara ini kemudian dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk proses fotosintesis. Yang terakhir adalah vireoplankton, di mana vireoplankton ini merupakan virus yang hidupnya sebagai plankton. Ukurannya kurang lebih 0,2 mikrometer. Hidupnya sangat membutuhkan inang dengan cara menempel. Inang dari vireoplankton ini adalah fitoplankton atau bakterioplankton. Di samping sebagai parasit, vireoplankton ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan air, yaitu dalam proses daur karbon di ekosistem laut. Yang pertama adalah net plankton atau plankton jaring. Ia bisa tertangkap di jaring dengan mata jaring atau mesh size berukuran 20 mikrometer. Dengan ini, berarti ukuran dari net plankton ini adalah lebih dari 20 mikrometer. Yang kedua adalah nanoplankton. Ukurannya sangat kecil, kurang lebih 2-20 mikrometer. Ukuran ini lebih kecil dari net plankton. Yang ketiga adalah ultra nanoplankton. Ukurannya lebih kecil dari 2 mikrometer. Kemudian yang keempat adalah megaplankton. Ukurannya sekitar 20-200 cm. Misalnya saja ubur-ubur Scyphomedusa yang ukuran diameter payungnya itu lebih dari 1 meter. Plankton raksasa di dunia adalah ubur-ubur Cyanea arctica yang ukuran diameter payungnya itu lebih dari 2 meter dan umbai tentakelnya itu lebih dari 130 meter. Selanjutnya yang kelima adalah makroplankton. Ukurannya kurang lebih 2-20 cm. Misalnya saja eufasit, sergestid, dan pteropod. Ada juga larva ikan yang banyak masuk ke dalam golongan ini.
Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah mesoplankton. Ukurannya sekitar 0,2 hingga 2 mm, di mana sebagian besar zooplankton masuk ke dalam kelompok ini. Contohnya saja kopepod, amfipod, ostrakot, dan chaetognat. Selain itu ada juga fitoplankton, yaitu Noctiluca. Yang pertama adalah holoplankton, yaitu organisme yang selama daur hidupnya itu bersifat planktonik, tersusun dari fitoplankton dan zooplankton, serta memiliki ukuran yang bervariasi. Contohnya adalah ubur-ubur cnidaria. Kemudian yang kedua adalah meroplankton, yaitu organisme yang pada awal masa kehidupannya itu sebagai plankton, tetapi akhirnya besar atau dewasa sebagai biota laut. Meroplankton ini sering juga disebut sebagai plankton sementara. Yang ketiga adalah fitoplankton, yaitu bukan merupakan plankton sejati karena merupakan biota laut normal yang hidupnya itu sebagai bentos di dasar laut. Juga bisa disebut sebagai meroplankton, tetapi ia mudah lepas karena gerakan air yang menjadikannya terbawa arus air tersebut. Dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Yang secara horizontal itu ada yang pertama plankton eritrik. Hidupnya di perairan pantai dengan tingkat salinitas relatif rendah. Komposisinya itu sangat kompleks karena pengaruh lingkungan yang terus berubah. Contohnya adalah Labidocera muranoi. Kemudian yang kedua adalah plankton oseanik. Hidupnya di perairan lepas pantai hingga tengah samudra dengan tingkat salinitas tinggi. Selanjutnya yang secara vertikal yang pertama adalah epiplankton. Hidupnya di lapisan permukaan hingga kedalaman kurang lebih 100 meter sampai batas akhir cahaya matahari tembus dalam laut. Ada juga yang hidup di lapisan tipis permukaan laut sampai berbatasan langsung dengan udara, disebut dengan kelompok neuston. Neuston dibagi menjadi dua. Yang pertama hyponeuston, yaitu yang di kedalaman 0 sampai 10 cm. Kemudian yang kedua adalah Pleuston, yaitu yang mengambang di permukaan dan sebagian tubuhnya tenggelam. Setelah epiplankton adalah mesoplankton, yang mana hidupnya di lapisan tengah dengan kedalaman 100 hingga 400 meter. Di sini intensitas cahayanya mulai redup dan gelap atau tidak tembus cahaya matahari. Zooplankton ini didominasi oleh zooplankton. Yang terakhir adalah hipoplankton. Hidupnya di kedalaman lebih dari 400 meter. Contohnya adalah batiplankton yang hidup di kedalaman lebih dari 600 meter dan abysoplankton yang hidup di kedalaman 3000 hingga 4000 meter. Plankton di dalam perairan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan jenisnya. Fitoplankton sebagai pengikat awal energi matahari sehingga sangat penting peranannya dalam kehidupan di laut. Fitoplankton sebagai indikator kualitas perairan dan sebagai produsen utama zat-zat organik. Plankton bersifat baseline dalam jaring-jaring makanan di lingkungan perairan.